mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia ya, berlimpah rezeki, dan barangkali juga yang berkumpul bersama keluarga. Saya Kak Ros akan menemani Anda siang hari ini di acara Rumpi dan Secret. Kalau nontonnya sendirian juga aku tetap menemani kok ya. Ada Daniel juga di pojok sana. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak rumpi ngobrol-ngobrol. Tapi kita kebocokkan dulu untuk bahas berita-berita yang sedang ramai diperbincangkan menjadi highlight, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari dunia mana? Ini sebenarnya kejadiannya dari dunia nyata dari sejak Senin kemarin ya kan. Tapi baru ramai di dunia maya itu dari mulai kemarin sampai hari ini gitu ya. Kayaknya dari tadi malam deh ya. Ini ada cuplikan soalnya pada saat sidang perceraiannya Ari Wibowo dan Inge gitu ya. Ini diwawancara kan, dua-duanya diwawancara kalau nggak salah ya kan. Terus Inge sempat dari pengacaranya dampingi pengacaranya itu sempat bercerita. Inge ini kan hobinya memang masak ya, dan dia selalu masak untuk anak-anaknya gitu, makan bersama anak-anaknya. Jadi dia cerita sekarang ini karena rumahnya lagi direnovasi begitu ya, mereka tuh tinggal di apartemen gitu kan, ya kan, benar nggak sih? Jadi ya karena mungkin dapurnya beda ya, mungkin lebih sederhana gitu, jadi dia udah nggak bisa lagi masak. Tapi nanti kalau misalnya putusan itu sudah jatuh, mereka sudah bercerai, Inge kan udah tinggal terpisah gitu, artinya dia sudah nggak bisa masak lagi buat anak-anaknya, dan itu menjadi dilema Inge karena dia senang sekali masak dan ingin sekali bisa makan bersama dengan anak-anaknya. Nah ini yang menjadi kontroversi juga ya, sempat ditanya wartawan, disebutkan bahwa Ari Wibowo ini punya beberapa apartemen gitu kan, ya kan. Tapi yang menjadi kontras dan menjadi fokus perhatian netizen adalah keterangan Inge bahwa setelah perceraian Inge akan mencari kos gitu ya. Kan ada 3 apartemen, kenapa masih cari kos gitu kan pertanyaannya. Oke, kita lihat dulu cuplikannya yang kemudian menjadi perbincangan netizen. Kita lihat yang berikut. Oke, itu yang ngomong pengacaranya ya. Ada banyak apartemen, kalau satu dipinjemin gitu. Kalau Inge sih concernnya, setahu aku ya, concernnya adalah ya satu, pokoknya gimana caranya dia bisa tetap masakin anaknya, dan bahkan dia juga beringinan bisa tetap makan bareng karena itu adalah ritual mereka gitu, makan bareng pada saat makan siang. Oke ya. Dan ini juga ramai menjadi perhatian publik adalah pada saat di ruang sidang di hari Senin kemarin. Kalau yang minggu-minggu lalu tuh kemarin sempat ini kan, si Ari kok datang nggak cuma gini doang sama Inge gitu ya. Tapi yang kali ini yang netizen melihat bahwa kayaknya Inge malah yang tidak mau disalami oleh Ari. Kayak apa sih, aku malah belum lihat. Coba kita lihat yang berikut. Ya, oh iya, silakan Pak. Oh iya. Pak. Ya. Misi. Iya. Nyangkut lu nyangkutin gua mulu dah. Komplain aku adalah, kok bisa kelihatan kalau nggak salaman gitu ya, kan ketutupan kamera sama orang-orang lewat ya. Tolong dong kamera blockingannya. Oke. Ya. Tapi kita juga sempat tanya sama Ari, karena yang kemarin kan Ari yang menjadi sorotan ya, kok nggak salaman sih sama Inge gitu ya. Kalau nggak salah Ari jawab, orang kita juga masih tinggal satu tempat gitu ya kan. Berangkatnya juga barangkali pada saat mau berangkat, aku berangkat ya, oke aku berangkat, see you there, oke see you there gitu kan. Jadi ketika sampai sana, ya mungkin ya udah kan dari rumah udah ketemu, ngapain salaman gitu kali ya kan. Tapi ya kita juga pernah wawancara Ari Wibowo kan, biar berimbang ya, berinformasi itu jelas komplit nih. Ari juga sempat bercerita tentang masalah tanggung jawab, seperti apa sih yang ada di dalam bayangannya Ari Wibowo nanti ketika mereka sudah berpisah gitu. Kita lihat yang berikut. Ini lagi proses perceraian tuh bisa-bisanya sih masih serumah gitu. Iya. Karena begini, aku tetap seorang suami yang bertanggung jawab. Kita belum ketok palu, kayaknya perjalanan masih jauh. Sidang perceraian ini baru akan dimulai, kemarin itu baru sidang mediasi. Ya selama dia masih statusnya sebagai istriku, ya aku tetap bertanggung jawab untuk dia juga. Di luar itu, aku dan Inge kita juga sama-sama menyadari bahwa situasi ini bukan berat buat kita doang, buat anak-anak kita pun berat. Kalau aku main pergi dari rumah, aku udah enak lihat muka kamu, aku mau keluar dari sini, kesannya anak-anak terus diapain? Kok kayaknya ditinggalin gitu aja, salah juga. Kalau aku sebel sama istri, kamu kayak begini ya, gini-gini, kamu keluar, tulisan lagi.
Salah lagi. Belum apa-apa sudah diusir dari rumah atau seperti itu. Tapi kita tetap seranjang pun dibilang salah sama netizen. Wah, itu udah nggak boleh, itu udah dosa namanya karena udah niatnya mau cerai gitu. Karena masih mediasi gitu kan prosesnya. Oke, itu cuplikan dari pertanyaan hal lain ya. Pertanyaannya adalah mengenai selama proses perceraian kan mereka masih tinggal serumah, sekamar, bahkan istilahnya kan seranjang gitu kan. Itu jawaban tentang hal lain. Nah, yang dibahas oleh Inga itu adalah hal lainnya gitu ya. Memang nggak nyambung itu antara kasus sama Moa, ya kan? Cuman tahu ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa ya. Mungkin ini kan namanya juga masih mediasi. Mungkin selama mediasi ini mereka bisa melakukan negosiasi gitu ya. Bagaimana selanjutnya pengaturan setelah mereka bercerai gitu. Supaya itu tadi kan, itu semuanya adalah kembali demi anak-anak. Yang bercerai kan orang tuanya ya kan. Anak-anak ya tetap anak-anak. Gitu kan? Ya nggak sih? Coba komentar netizen kita baca. Komentar netizen apa sih perhatiannya gitu ya. Ini dia jadi belajar selama berumah tangga jangan apa-apa atas nama suami deh katanya. Ayo pada endorse Mbak Inga dong kayak yang mana sih? Oh, jangan sebelah itu yang dapat kosmetik itu perawatan. Oh iya ya rezeki kita nggak ada yang tahu. Yang berikutnya, kasihan selama jadi istri cuma untuk melahirkan anak si Ari, melayani si Ari, ngurus anak-anak si Ari nggak punya hati. Paling nggak kasihlah tanda bakti Inga selama ini rumah kecil satu untuk dia tinggal gitu. Ada lagi. Mungkin kalau perpisahan bukan karena perselingkuhan, mungkin Mas Ari akan kasih apartemennya katanya gitu. Masih lebih bertanggung jawab Kang Sule. Wow. Iya, dah kita ya nggak tahu ya, kita ikutin aja lah. Seperti apa sih sebenarnya? Ya juga mereka masih dalam proses ya kan. Ada Tias Mirasih yang sudah hadir bersama kita. Ini minggu lalu kabar duka menghampiri Tias Mirasih, kehilangan ibundanya. Itu dalam postingannya banyak orang mengatakan kita adalah anak yang soleh-solehah gitu, tapi tidak banyak yang bisa memberitahu bagaimana caranya hidup tanpa kehadiran ibu. Gitu. Aduh, itu sedih sekali ya. Kita lihat dulu profilnya Tias Mirasih berikut ini. Private Room bersama Tias Mirasih. Tias, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ini belum ngomong udah mengembang ya mataku. Ini pertama kali aku ngobrol. Apa sekarang yang masih berkecamuk? Banyak sih ya. Kehilangan sih pasti, sangat kehilangan. Walaupun proses 49 hari nemenin mama, mencoba mengikhlaskan pastinya karena makin hari kan memang kasihan melihatnya kalau memang nggak ada progres yang signifikan. Kita juga ngelihat mama kayaknya makin ya sakit gitu kan. Cuma tetap aja sih sebenarnya kan juga kemarin saat dokter bilang kalau dokter memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, keputusan itu kan dari keluarga. Kami yang akhirnya mengambil keputusan sebenarnya kemarin, Kak Fen. Jadi kami yang mengambil keputusan untuk men-stop semua medis dari mama, medicine ya, semua obat, semua tindakan medis, karena mama sudah dinyatakan kata dokter mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi semua dikembalikan ke keluarga. Ya udah, pada hari itu Kak aku cuma nanya, Dek, lo udah ikhlas? Kalau dibilang ikhlas ya sebenarnya mungkin nggak pernah ikhlas. Tapi dari semenjak mama mulai drop, naik turun, tiap aku berdoa, tiap aku sholat, aku cuman udah nggak minta berdoa biar mama sembuh. Aku cuma berdoa kasih mama yang terbaik, apapun itu. Karena kalau aku minta mama sembuh, tapi ke depannya mama juga harus dengan kondisi yang nggak sama seperti dulu, kasihan buat mama. Kita jadi kayak nyiksa juga gitu kan. Jadi aku cuma berdoa aja, berdoa supaya dikasih yang terbaik sama Allah. Ya akhirnya tanggal 23 April, ya mungkin itu jawabannya. Setelah dokter menyatakan kalau memang kita udah berusaha maksimal dan detak jantung mama juga makin menurun, ya udah itu keputusan di tangan aku sama kakakku kan, karena aku cuma berdua. Kalau sejujur-jujurnya ditanya ikhlas itu dari sebelum mama drop sampai 49 hari, awal mama masuk dan koma, mama tuh kondisinya lebih memprihatinkan banget Kak. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diem aja gitu. Jadi di situ kakakku cuma bilang, Dek lo ikhlas nggak? Aku cuma bilang, ya
kita harus ikhlas. Karena yang harus ikhlas cuma aku sama kakak aku. Yang lain harus mengikuti nantinya. Karena kita anak. Iya, aku nanya balik, lo ikhlas nggak? Ya gue kasihan lihat mama kayak gini. Tapi kan kita berusaha terus akhirnya sampai 49 hari. Berjuang, mama juga berjuang, para dokter, para perawat. Sampai pada akhirnya kita harus mengambil keputusan itu gitu loh. Ngambil keputusan, ya udah kita stop semuanya. Kita kembalikan mama dari ICU, kita minta tolong ke ruang rawat biasa. Karena kita mau ngumpul. Dan alhamdulillah sampai mama mengembuskan napas terakhir, itu aku, kakak ipar aku, ponakan aku dan Daisy semua ada di situ. Jadi doa yang, karena aku kemarin-kemarin kan sempat mulai kerja lagi. Jadi mulai takut juga sebenarnya Kak. Takut kayak, aduh ntar kalau tiba-tiba aku lagi di luar, Terus mama nggak ada. mama nggak ada. Ya akhirnya kemarin alhamdulillah bisa mendampingi. Kapan terakhir mama masih bisa berkomunikasi? Mama komunikasi sama aku itu tanggal 4 April. Mama itu kan emang ada riwayat diabetes udah 15 tahun. Ada diabetes dan juga ada hipertensi. Jadi mama tuh sering kalau nelfon aku suka ngomong gini Kak. Dek, mama udah mau mati nih. Sering banget mama ngomong kayak gitu. Itu udah omongan yang ke1000 kali. Aku dengar gitu dan aku selalu cuma bilang, apaan sih ngomongnya kayak gitu. Aku kan orangnya lumayan ketus kan. Gue, apaan sih ngomongnya kayak gitu, udahlah ke dokter gitu. Di tanggal 4 itu dia ngomong, Dek, kayak mama udah mau mati nih. Sampai sekarang aku masih mikir, kok yang sekarang beneran sih? Gitu loh. Kan yang kemarin-kemarin cuma ngomong doang. Kok yang sekarang beneran terjadi gitu loh. Ya itu, jadi mungkin selama ini mama sakit, cuman kadang-kadang suka nggak mau ngomong sama kita. Jadi berat buat kalian anak-anak ini untuk memutuskan ya udah kita pasrah gitu ya. Karena kalian masih ingin berjuang, tapi sebetulnya mama sendiri kayaknya. Karena pas mama mulai koma awal-awal itu, aku juga sama aku sama seluruh keluarga tuh kita udah ngumpul. Aku panggil semua keluarga, sampai kakak sepupu aku yang di luar kota, semua datang. Karena aku bilang, ya mungkin takutnya mama pengen ada yang lain kali gitu, pengen ketemu sama keluarga-keluarga, pengen dikumpulin semua gitu, ketemu untuk terakhir kalinya. Itu udah kayak harapan yang terakhir gitu. Tapi ternyata ada mukjizat, mama tuh bener-bener membaik banget waktu itu. Tapi setelah itu fluktuatif, bener-bener. Kita bener-bener kayak roller coaster sih. Kita sampai ngomong gini, kita nggak boleh terlalu senang tahu. Aku ngomong sama keluarga, kita nggak boleh terlalu senang karena kita kalau lagi senang kayak excited mama lagi. Tadi nyambung banget ya ngomong sama mama, tadi ini ya. Misalnya tiba-tiba dia bisa tidur seharian. Ada hope gitu ya, tiba-tiba drop lagi. Iya. Betul. Jadi kitanya malah kita tahan diri yuk. Mungkin nggak boleh kali kita terlalu yang kayak excited. Kita harus kayak ya udah normal-normal aja gitu. Ini kita lihat seperti apa Tias membagikan ya di momen-momen terakhir di rumah sakit gitu, disertai doa gitu ya. Dan banyak juga netizen followernya yang ikut mendoakan yang terbaik buat mamanya Tias dan juga Tias gitu. Dan kita lihat ini beberapa cuplikan video dan juga momen pada saat pemakaman. Kita lihat. Di caption Instagram kamu tulis bahwa ini nggak ada yang kasih tahu gimana caranya hidup tanpa mama. Iya, karena semua benar-benar salut sama kami. Sampai dokter pun pada saat dokter bilang sama kakakku, ya kami udah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang kami serahkan seluruhnya ke keluarga. Kalau saya boleh jujur, dokternya waktu itu bilang, selama saya menjadi dokter, saya nggak pernah ngelihat keluarga sesolid keluarga kalian. Yang benar-benar, mama tuh nggak pernah sendiri soalnya. Kita selalu rolling, aku sampai berminggu-minggu tidur di rumah sakit kan juga. Jadi kita selalu gantian dan kita nggak pernah, kita effortless aja sih gitu. Aku capek kadang-kadang, secapek kita pulang syuting, tapi pas lihat mama nggak jadi ngantuk gitu. Jadi ngeliatin dulu, nemenin mama gitu pas di rumah sakit. Jadi ya itu dia benar kan aku bilang gitu. Kok semua orang pada bilang kita hebat, semua orang bilang anak soleh nih, anak soleha. Semua ngomong sampai orang nggak kenal pun di netizen yang mungkin lihat dari postingan aku selama ini, mereka pada support, pada doain mama juga. Cuman ya mereka nggak pernah bilang sih gitu loh.
gimana caranya kita tuh hidup tanpa mama gitu. Apa yang kamu rasain di beberapa hari setelah mama betul-betul sudah gak ada lagi bersama kalian di dunia ini? Kayak rasanya boleh nggak sih kalau mau egois, ya udah deh sakit aja tapi diem aja nggak apa-apa, tapi masih bisa lihat fisiknya gitu, bisa lihat wujudnya, masih bisa peluk, masih bisa cium tangannya dia, masih bisa cium-cium, masih bisa ngobrol walaupun mungkin ngobrolnya satu arah sesekali gitu. Karena aku paling kecil kan, dan aku deket banget sama mama, deket banget, dan semua orang tahu apa yang aku lakuin semua buat keluarga, apa yang aku lakuin semua buat ibu, buat mama. Jadi aku nggak pernah, kalau dia minta apa aku nggak pernah bilang enggak. Di momen ulang tahun kamu bahkan kamu merayakan di rumah sakit begitu ya. Kamu tulisannya juga bahwa biasanya mama yang selalu mendoakan, tapi sekarang kamu yang banyak berdoa untuk mama. Apakah kamu tahu apa yang biasanya mama doa untuk kamu itu apa? Panjang umur, sehat. Mama tuh cuma selalu ngedoain orang sehat ya, karena sehat itu nomor 1. Terakhir dia masih ngomong sama kita gitu, sama aku sama Tezi pas lagi mulai sadar. Cuman sedih gak sih orang ngomongin nomor 1 tuh sehat, tapi orang yang ngomong tuh sebenarnya lagi gak sehat. Kayak kontras gitu, kayak ironis, bener. Apa kebiasaan yang betul-betul terasa, aduh ini udah gak bisa lagi kamu lakukan? Banyak banget sih. Kayak kemarin aku pernah bilang kangen telepon, karena ya emang teleponan terus kan gitu loh. Kangen aja telepon cuman, Dek, di mana syuting gitu. Terus apa ada di mana syuting? Terus hal yang paling kangen nih aku nih kalau dapat endorsan misalnya nih, makan, kita kan suka makan. Dek kirimin kali mama itu, Dek mama pengen ini deh, mama pengen itu. Detik itu juga langsung aku pasti kirimin, detik itu juga langsung aku pesenin. Jadi ya memang sedekat itu sih. Dan pada saat kamu melalui ini, keluarga selalu bersama kamu. Dan ada satu nih, kamu juga posting dedication buat Teguh Tesi yang juga menemani jadi badut menghibur kamu begitu ya. Dan juga Papam juga hadir pada saat kamu ulang tahun, dia bawa kue bikin sendiri gitu ya. The love yang masih ada di dunia ini yang masih bisa dirayakan. Kita akan ngobrol sama mereka. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita ini sudah bersama dengan ini salah beberapa orang yang terdekat dengan Tia saat ini gitu ya. Ada Teguh Tesi, ada Papam gitu ya. Ini ada postingannya Tias khusus untuk Teguh Tesi ya. Bacaannya adalah panjang. Kamu menemani terus selama 59 hari itu. 49. Tahu 49 hari. Nemenin terus? Iya, nemenin terus. Nemenin terus. Ngapain aja? Apa yang kamu lakukan? Kamu menempatkan dirimu fungsinya sebagai apa nih? Sebagai apa ya? Peralihan mereka lah, peralihan kesedihan mereka. Ya terus terang sedih juga kan, cuman jangan larut lah gitu. Mama juga pengen lihat anak-anaknya nggak terlalu sedih gitu kan. Jadi meskipun hati juga sedih, ya mau nggak mau harus cari cara buat menghibur mereka gitu. Apa yang biasa kamu lakukan? Ya hal-hal yang receh gitu, apa aja yang apa aja yang kalau kita kondisi normal kita nggak bakal ketawa lah gitu, tapi ya, apa aja cari hal-hal yang seenggaknya dia nggak keluar mata terus nih gini, kasihan gitu. Dia bahkan sempet bikin postingan dia mau ke kamar mandi izin. Pokoknya bilang I'll be right back. Saking gak mau digalinnya. Sampai kita kan namanya sahabat kan, kita juga sometimes kita pulang kan. Kita punya, kita balik ke rumah gitu. Nanti kalau pas Tias lagi sedih, Tezi ngirim di grup kita bareng-bareng. Hey, bantu dong temenin nih, wanitaku lagi sedih nih, kayak gitu. Jadi kita, oh iya, dan kita datang ke sana kayak gitu. Jadi benar, kalian bercerita hal-hal lucu yang kalian coba lakukan gitu. Tapi pada saat kalian cerita, aku jadi sedih. Saya itu mengharukan ya. Bersyukur kamu dikelilingi orang-orang. Bersyukur banget. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.